Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, para mu'takifin di Masjid Al-Khulafaur Rasyidun yang kami hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan memulai kajian membahas tentang sebuah kitab yang kalau dilihat dari ukurannya, ini kitab kecil, tipis, akan tetapi isinya sangat padat dan sangat bermanfaat. Sebuah kitab yang bernama Nubdhah fil Aqidatil Islamiyah. Nubdhah itu kalau kita artikan, artinya bisa kita katakan ringkasan. Nubdhah itu bisa juga kita artikan nubdhah itu apa ya? Penjelasan tapi secara umum, gambaran secara umum nubdhah itu. Sebuah ikhtisar ya, yang ada kaitannya dengan akidah Islamiyah. Ya, nubdhah itu bisa kita artikan ringkasan atau ikhtisar atau gambaran secara umum. Jadi kitab ini sesuai dengan namanya membahas tentang gambaran umum berkaitan dengan akidah Islamiyah. Dimulai dari penjelasan tentang apa itu agama Islam, nanti ada lagi rukun-rukun Islam dan seterusnya yang ada kaitannya dengan penjelasan tentang akidah Islam ini. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang kita kenal, beliau banyak menulis berbagai macam kitab dalam berbagai disiplin ilmu.
Dan yang lebih banyak beliau menulis berkaitan dengan akidah. Beliau menulis ada yang sifatnya ringkasan-ringkasan seperti ini. Ada juga beliau menulis kitab-kitab yang penjelasan secara rinci berbentuk syarah, mensyarah kitab-kitab ulama terdahulu. Dan beliau dikenal dengan bahasa-bahasanya yang lugas, yang mudah untuk difahami, sehingga ada orang yang mengatakan tidak ada satu kitab yang ditulis atau dijelaskan oleh Syekh Utsaimin kecuali kitab ini akan menjadi mudah, walaupun asalnya dikatakan ini kitab sulit untuk dipahami. Tapi ketika sudah beliau syarah, beliau jelaskan, sepertinya kesulitan itu tidak terlihat dan nampak. Dan ini adalah salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan bab yang pertama, yaitu tentang ad-dinul islami, agama Islam. Qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ad-dinul islami. Ad-dinul islamiyyu huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khatamallahu bihil adyana wa akmalahu li ibadihi wa atamma bihi alaihim ni'mah wa radiyahu lahum dinan fala yaqbalu min ahadin dinan siwa. Qala Allah ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Wa qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wa qala ta'ala, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Wa qala ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di awal pembahasan bab ini beliau mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan agama ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia, Allah Subhanahu wa taala menutup agama-agama samawiyah dengan agama Islam ini, sehingga tidak ada lagi agama baru setelah agama Islam. Penutup agama. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyempurnakan agama ini untuk hamba-hambanya. Dan dengan agama Islam juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya bagi manusia, bagi para penganutnya. Wa radiyallahu lahum dinan, dan Allah ridho bagi mereka Islam sebagai agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun agama selainnya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala seperti biasa, dan ini adalah merupakan salah satu metode beliau dalam penulisan sebuah kitab. Ketika beliau menyampaikan sebuah pernyataan, maka beliau tampilkan dalil-dalilnya, sehingga pernyataan-pernyataan itu menjadi kuat, menjadi kuat. Yang menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup agama-agama dengan agama Islam, yaitu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Surat yang ke-33 ayat yang ke-40 Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima.
tidaklah Muhammad itu salah seorang hamba, salah seorang bapak dari salah seorang di antara anak atau di antara laki-laki kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ini yang menjadi syahidnya. Akan tapi ia adalah Rasul Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, dan penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan Allah adalah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul Allah dan penutup para nabi. Jika Allah telah menutup kenabian, berarti kerasulan juga tertutup, karena tidak ada Rasul kecuali ya nabi. Jadi kata-kata khataman nabiyyin ini ya menutup kenabian dan kerasulan. Sehingga apabila kenabian dan kerasulan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi agama yang baru, ajaran yang baru. Agama Allah Subhanahu wa taala yang baru setelah agama Islam. Karena nabi dan rasul sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini, maka agama-agama yang ada ditutup dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini sempurna, dan itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sempurna bagi umatnya, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, di mana Allah SWT berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan-penambahan, tidak perlu lagi ada pembaruan, telah sempurna. Maka apabila ada penambahan, pembaruan, sesuatu yang diada-adakan setelah disempurnakan agama ini, maka perkara itu adalah perkara yang paling buruk. Dikatakan oleh Rasulullah, syarrul umur, perkara yang paling buruk adalah muhdatsatuha, perkara-perkara yang diada-adakan, karena agama Islam sudah sempurna. Kemudian dalam ayat ini juga Allah SWT menyebutkan, menjelaskan bahwa dengan disempurnakannya Islam sebagai agama ini, maka itu adalah merupakan kesempurnaan nikmat, bahwa agama Islam ini adalah merupakan sebuah nikmat yang sangat agung, dan Allah telah menyempurnakan nikmat itu. Jadi jangan dikira bahwa nikmat itu hanya berupa harta, kedudukan, jabatan, uang gitu ya. Agama juga adalah merupakan nikmat, bahkan tidak setara dengan nikmat harta. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Terkadang orang-orang bicara tentang bersyukur, ya bersyukur kalau tiba-tiba mendapatkan uang, tiba-tiba mendapatkan rezeki, ya. Tapi lupa kalau ilmu agama, pengetahuan tentang agama, hidayah dia memahami ajaran Islam,
itu dianggap bukan sebagai nikmat. Itu ada kenikmatan yang sangat sempurna, nikmat yang sangat besar. Bahkan ada salah seorang ustadz, saya pernah mendengarnya, kalau ada orang memberi uang, memberi harta, wah terima kasihnya luar biasa gitu. Tapi kalau sama guru yang memberikan ilmu agama gitu, memberikan pencerahan, memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mereka buruk, biasa saja, biasa saja. Nah, ini fenomena yang ada. Jadi kita harus yakin dan harus menyadari bahwa ilmu agama, pemahaman tentang agama Islam, hidayah bahwa kita menerima ajaran Islam untuk diri kita, ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi agama Islam bagi kita, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran Islam ini, yang diridhoi adalah Islam. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang mencari-cari ajaran selain ajaran Islam, atau mencari-cari agama selain agama Islam setelah Islam ini diturunkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ajaran dan agama tersebut. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan di sini beliau juga Syekh di sini menyampaikan ayat yang ketiga atau dalil yang ketiga, inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran ayat 85. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya rugi. Menjalankan sesuatu, meyakini sesuatu dan menjalankannya sesuai dengan keyakinannya, tetapi tidak ada yang diterima, sia-sia. Sesuatu yang dikerjakan kemudian tidak ada nilainya, tidak ada tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sia-sia, dan orang yang melakukannya akan rugi. Maka dikatakan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia menyangka bahwa perbuatannya, apa yang telah dikorbankannya, apa yang telah dilakukannya itu akan memberikan manfaat kepada dia nanti di akhirat, ternyata tidak. Maka rugilah dia dengan keyakinannya tersebut, dengan amal-amal tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang dia yakini, apa yang dia amalkan adalah sesuatu yang tidak sejalan atau sesuatu yang di luar ajaran Islam, sesuatu yang baru. Kemudian Syekh setelah itu menyampaikan, wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nasi an yadinu lillahi ta'ala bihi. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi seluruh manusia an yadinu lillahi ta'ala bihi, bahwa hendaklah mereka beragama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam ini.
Allah wajibkan semuanya, semua manusia, tidak terkecuali. Kalau mereka mau beragama karena Allah, maka beragamalah dengan agama Islam. Apa dalilnya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh manusia untuk beragama Islam. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala menyapa atau menyeru kepada atau memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat, "Qul," katakan oleh engkau wahai Rasul, "Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini tentang Allah, di mana miliknya lah kekuasaan atau kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada ilah kecuali Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, an-nabiyil ummi, yaitu nabi yang ummi. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, di mana beliau, yakni Rasul Nabi Ummi ini adalah beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Ini kalimat-kalimat Allah, pada kalam-kalamnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah ia. Ia di sini siapa? Rasul. Ikutilah Nabi. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kalian, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Maka ayat ini khawfillah menjelaskan bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, dan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak semua manusia untuk menerima dan mengikuti ajaran yang bawahnya. Tidak ada alasan bagi mereka karena sebelumnya sudah beragama Nasrani misalnya, sudah beragama Yahudi. Ketika Rasulullah SAW telah diutus, maka hanya satu saja yang harus diikuti, yang harus ditaati, yaitu apa? Ajaran agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, walaupun ia mengatakan seorang yang beragama Nasrani mengikuti ajaran Nasraniyahnya, atau seorang Yahudi mengikuti ajaran Yahudiyahnya, padahal telah sampai kepadanya tentang kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, kemudian ia mati dalam keyakinannya itu, maka ia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, walaupun dia itu beragama, tetapi dikatakan apa? Kafir. Karena apa? Karena telah mendengar, mengetahui kenabian kerasulan Muhammad SAW, tetapi ia tetap berpegang teguh dengan keyakinannya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamut, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku salah seorang di antara umat ini, umat yang didakwahi, umat dakwah, umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar tentang aku, tentang kenabianku, tentang kerasulanku dari umat ini, Yahudiun wal Nasraniun, baik dia itu adalah seorang Yahudi atau Nasrani,
tsumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yakni dengan agama Islam, dengan ajaran Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali ia termasuk di antara para penghuni neraka. Kafir dia. Jadi orang kafir, tidak diterima keyakinannya, tidak diterima agamanya, amal-amalnya tidak diterima. Maka agama Islam ini adalah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua manusia untuk beragama dengannya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada ajaran Islam? Qala wal imanu bihi tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabuli wal id'an. La mujarrada tasdiq. Wa li hadza lam yakun Abu Thalibin mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima jaa bihi wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Ini catatan yang sangat penting yang beliau tambahkan berkaitan dengan makna atau apa yang dimaksud dengan beriman kepadaku. Beliau mengatakan wal imanu bihi, dan beriman kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, tasdiqu ma jaa bihi. Pertama, membenarkan apa yang dibawanya, bahwa apa yang disampaikannya, apa yang didakwahkannya tentang Al-Quran, tentang ajaran Islam ini adalah benar. Ini yang pertama. Tapi nggak cukup itu, nggak cukup hanya membenarkan saja. Oh iya memang benar. Nggak semua yang membenarkan itu kemudian dia menerima dan mengikuti, nggak semuanya. Cuma membenarkan aja gitu udah. Syarat yang kedua, syarat yang berikutnya ma'al qabuli, dia menerima apa yang dibawanya itu sebagai keyakinannya, ya, sebagai jalan hidupnya, sebagai agamanya. Dan yang ketiga id'an. Id'an itu artinya tunduk, patuh, mengikuti, menjalankan ajaran Islam itu. Ini yang dimaksud dengan iman. Beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Rasulullah SAW itu membenarkan apa yang dibawanya, membenarkan tentang ajaran Islam ini, kemudian menerima ajaran Islam ini, dijadikan sebagai agama pribadinya, kemudian menjalankan agama itu dengan baik. Ini yang dimaksud beriman. Kalau hanya sekedar membenarkan saja, tidak diikuti dengan menerima dan id'an, menjalankan, mematuhi agama itu, maka ini belum dikatakan bahwa ia beriman kepada Nabi SAW. Apa buktinya? Beliau memberikan contoh sebagai bukti tentang Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Abu Thalib, ia menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh keponakannya, yakni Nabi Muhammad SAW, itu benar. Ia pernah mengatakan itu kepada Nabi, bahwa sebenarnya apa yang kau katakan itu benar. Berarti membenarkan. Abu Thalib itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak memungkiri kebenarannya. Kemudian Abu Thalib juga menyatakan, bahkan bersaksi, bahwasannya ajaran yang dibawa
oleh Nabi Muhammad SAW ini, agama Islam ini adalah agama yang paling baik, khairul adyan. Tapi apakah dengan itu semua, dengan pernyataan, dengan pembenarannya, dengan pernyataan bahwa Islam itu adalah sebaik-baik agama, menjadikan ia beriman? Tidak ada yang mengatakan Abu Thalib beriman, tidak ada. Abu Thalib, walaupun ia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan bersaksi bahwa itu adalah merupakan agama yang terbaik, tetap dia dikatakan sebagai kafir, tidak dikatakan beriman. Ini menunjukkan bahwa al-imanu bihi laisa mujarrad tasdik, bahwa mengimani atau beriman kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekedar membenarkan apa yang dibawanya saja, tapi harus terkait dengan apa? Al-qabul wal id'an, menerima dan menjalankan dengan ketundukan dan kepatuhan. Ini kalau belum seperti itu, ya belum dikatakan dia beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, wad-dinul islami mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanatha al-adyanus sabiqah mutamayyizun 'alaiha bi kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Qala Allah Ta'ala mukhatiban Rasulahu sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Bahwa agama Islam juga mencakup seluruh kemaslahatan, kebaikan yang dibawa, yang ada pada agama-agama yang terdahulu. Jadi semua kemaslahatan, kebaikan yang pernah ada pada ajaran-ajaran sebelum Islam, pada agama-agama sebelum Islam, maka itu ada di dalam ajaran Islam. Itu ada di dalam ajaran Islam, sehingga menjadikan ajaran Islam ini mutamayyiz, betul-betul berada di atas agama-agama sebelumnya, mencakup semua kebaikan yang ada dalam agama itu, dan ada tambahan-tambahannya, sehingga menjadikan apa? Menjadikan agama Islam ini berada di atas agama-agama itu. Sehingga agama Islam ini solihan likulli zamanin wa makan wa ummah. Agama Islam ini cocok, sesuai bagi setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang Yahudi mempertahankan Yahudiyahnya, seorang Nasrani mempertahankan Nasroniyahnya. Apa yang mereka takutkan? Kalau dalam ajaran Yahudi dan Nasrani itu ada kebaikan, maka kebaikan pasti ada dalam Islam. Gitu. Pasti ada dalam Islam. Dia nggak akan kehilangan kebaikan itu. Maka agama Islam ini kelebihannya adalah solihun likulli zaman wa makan wa ummah, sesuai, cocok, baik bagi seluruh, bagi setiap waktu, setiap zaman, ya, juga setiap tempat dan setiap umat. Baik umat yang sekarang maupun umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, umat-umat sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara dalil yang menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran, ya, itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan
memberikan atau menghukumi kitab-kitab sebelumnya berkaitan dengan benar dan salahnya adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami menurunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan benar. Kata-kata bil haqqi di sini memiliki dua makna. Mana yang pertama, bil haqqi adalah menurunkannya dengan benar, dengan sebenar-benarnya. Ada juga memiliki makna bil haqqi, artinya yang isinya semuanya adalah benar. Jadi kata-kata bil haqqi ini berkaitan dengan menurunkannya dengan benar, bahwa itu adalah benar, Allah yang menurunkannya gitu. Bisa juga maknanya bil haqqi itu artinya dengan isi yang semuanya benar, tidak ada satupun yang batil. Kemudian Allah mensifati kitab yang diturunkannya itu dengan kata-kata musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya minal kitabi, dari kitab. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini memberikan pernyataan, memberikan pengakuan bahwa kitab-kitab yang sebelumnya, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, itu adalah benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhaiminan alaih. Nah, kata-kata muhaiminan, ada yang mengartikan muhaiminan ini adalah syahidan, memberikan kesaksian atasnya, bersaksi atas kebenarannya. Tapi ada juga yang memahami kata-kata muhaiminan alaih ini adalah yang menjadi hakim untuk kitab-kitab itu. Hakim alaih, hakiman alaihi, muhaimin alaihi artinya hakiman alaihi. Sehingga di antara konsekuensi dari hakim alaihi ini bahwa Al-Quran ini setelah turun maka ia menghapus kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga yang wajib untuk diikuti, setelah Al-Quran ini turun hanyalah Al-Quran. Adapun kitab-kitab sebelumnya sudah mansuh dengan Al-Quran. Ajaran-ajaran atau perkara-perkara yang baik yang ada dalam kitab-kitab itu, yang ada dalam ajaran itu, ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga bisa menyatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya mengalami perubahan disebabkan tangan-tangan manusia, memberikan pernyataan seperti itu. Kalau dalam terjemahan muhaimin itu diartikan batu ujian, untuk menguji keabsahan dari kitab-kitab sebelumnya itu, apakah betul-betul masih seperti ketika Allah menurunkannya atau sudah mengalami perubahan. Al-Quran menghukumi, menjadi hakim untuknya, bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab yang lainnya itu benar adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Dan Al-Quran juga menjadi muhaimin, menjadi batu ujian, menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Wa mana kauni sholihan li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Dan yang dimaksud dengan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang sesuai
dengan zaman, sesuai dengan tempat, sesuai dengan umat, kapanpun, dimanapun, umat manapun, istilahnya seperti itu, maka ajaran Islam yang sesuai. Ya tidak ada istilah ajaran Islam sesuainya hanya di orang-orang Arab saja, misalkan gitu. Kalau di orang-orang Indonesia nggak cocok, itu nggak ada. Dulu 14 abad yang lalu memang cocok ajaran Islam, sekarang udah nggak cocok, nggak ada kayak gitu. Ajaran Islam ini cocok, sesuai, tepat untuk setiap zaman, dahulu maupun sekarang, 14 abad yang lalu maupun hari ini. Cocok untuk setiap tempat, baik itu di Makkah, Madinah, atau dimanapun di dunia ini. Cocok juga bagi seluruh umat. Bagi umat yang hidup di zaman Rasulullah SAW, atau umat yang hidup hari ini, atau bahkan umat yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sampai hari kiamat. Yang dimaksud oleh beliau bahwa agama Islam ini sholih, sesuai untuk setiap zaman, tempat, dan umat adalah anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ay zamanin aw makanin. Bahwasannya berpegang teguh dengan ajaran Islam ini tidak akan menafikan, tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan umat di zaman manapun, di zaman apapun, di zaman kapanpun, atau di tempat manapun. Bal huwa sholahuha, bahkan justru ajaran itulah yang akan menjadikan mereka baik. Ketika itu ditinggalkan, maka hancurlah mereka. Ketika ajaran Islam ditinggalkan oleh sebuah umat di tempat tertentu, pada masa tertentu, maka hancurlah dia, maka binasalah dia. Yang membawa mereka itu baik di tempat tertentu, di zaman tertentu, karena dia berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tetapi bukan berarti, kata beliau, walaisa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zaman wa makan wa ummat kama yuriduhu ba'dun nas. Bukan berarti bahwa Islam ini sesuai, cocok untuk setiap zaman, tempat, dan umat ini, bahwa saya bisa tunduk pada kemauan, dicocok-cocokkan dengan zaman, dicocok-cocokkan dengan tempat, kemudian dicocok-cocokkan dengan umat. Enggak begitu maksudnya. Bukan khadi, artinya tunduk patuh kepada zaman, tunduk patuh kepada waktu, tunduk patuh pada umat. Jadi yang harus mengikuti seakan-akan ajarannya, bukan itu yang dimaksud. Ajaran Islam harus mengikuti zaman, ajaran Islam harus mengikuti tempat, ajaran Islam harus mengikuti manusia. Terbalik logikanya kalau seperti itu, ya. Jadi bukan Islam yang tunduk, kita yang harus tunduk gitu, kepada ajaran Islam. Itu yang akan menjadi kita baik. Jangan ajaran yang diotak-atik, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan tempat dan kondisi manusia, enggak. Bukan itu. Maka beliau menguatkan, menegaskan, walaisa ma'na dzalika annahu khadi'un. Kalau dikatakan Islam itu sholih, sesuai, bukan dia disesuaikan, dicocokkan, harus tunduk, ya. Tapi laisa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zaman wa makan wa ummah kama yuribaduna. Sebagian orang ya memang menginginkannya seperti itu. Gak apa-apa Islam, tapi Islamnya ala Indonesia misalnya gitu. Gak apa-apa Islamnya ala Nusantara, misalnya seperti itu ya. Nah ini ya,
Berarti kan yang harus tunduk ajaran Islamnya, bukan kitanya yang tunduk terhadap ajaran Islam. Ini keliru. Lalu beliau mengatakan wadinul islami wadinul haqqi alladzi dominallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuk an yansurahu wa yudhhirahu ala man siwahu. Agama Islam adalah merupakan agama yang hak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaran Islam itu bahwa dia akan ditolong oleh Allah. Dia akan dimenangkan oleh Allah atas orang lain, atas siapapun selain, atas agama-agama selain Islam. Itu Allah memberikan jaminan. Tapi bagi orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, Allah akan memberikannya kemenangan, akan memberikannya keteguhan, akan memberikannya pertolongan. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, dan dengan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar dia memenangkannya di atas agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membenci atau tidak menyukai. Jadi Allah hendak menjadikan Islam ini berada di atas seluruh agama-agama yang lain. Bahkan disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tujuan ini. Disyariatkannya berperang di jalan Allah adalah agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi, dan itulah yang dikatakan baru yang benar-benar dikatakan jihad fisabilillah. Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang dengan tujuan agar kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang dikatakan berjihad di jalan Allah. Ya, Allah meninggikan agama ini di atas agama yang lainnya ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mensyariatkan adanya apa? Jihad fisabilillah. Ya, Allah sudah memberikan jaminan. Maka pada masa Rasulullah SAW, pada masa para sahabat, tampak dengan nyata, dengan jelas bagaimana kemenangan, bagaimana agama Islam ini benar-benar di atas agama-agama yang lain. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh pasukan kaum muslimin. Kenapa? Mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam ini. Dan itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam, bahwa mereka akan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu menguasai, berkuasa. Kepemimpinan akan diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala
juga akan menguatkan bagi mereka dinahum, agama mereka dikuatkan, sehingga tidak ada yang berani mengotak-atik, takut. Kenapa? Karena agama Islam kuat, dan Allah janji akan menguatkan agama yang diridainya bagi mereka. Kemudian Allah akan menggantikan suasana mencekam, menakutkan menjadi suasana yang aman, nyaman, dengan berjalannya ajaran Islam ini. Keadaan orang-orangnya, penduduk negeri itu, penduduk tempat itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tauhid tegak di sana, seperti gambaran yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa saja yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di agama Islam ini, jika orang berpegang teguh dengannya, Allah akan memberikan kepadanya pertolongan, kemenangan, baik secara pribadi maupun secara sosial, secara kemasyarakat, secara umum. Secara umum, ya berarti skupnya lebih luas. Secara pribadi dia akan tetap memberikan pertolongan kepada orang tersebut jika ia berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kemudian terakhir, di paragraf terakhir beliau mengatakan, wa dinul islami aqidatun wa syariah fahuwa kamilun fi aqidati wa syara'ihi. Agama Islam ini adalah akidah dan syariah. Apa bedanya akidah dan syariah? Akidah ini berkaitan dengan apa yang diyakini, apa yang diimani. Ini akidah. Dan berkaitan dengan akidah ini, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sama. Berkaitan dengan apa? Akidah itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini semua akidahnya sama. Dari Rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai Rasul yang terakhir Muhammad SAW sama akidahnya. Yaitu apa? Untuk meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, sehingga mengajak seluruh manusia untuk meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul, di mana rasul itu menyeru, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya sama. Islam ini adalah akidah. Wa syariah. Nah, berkaitan syariah apa? Syariah ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang harus dijalani. Inilah yang berbeda-beda antara syariat yang satu dengan syariat yang lainnya. Misalnya dalam sholat, syariat sholat, pada ajaran terdahulu ada sholat, tetapi bisa jadi tata cara sholatnya berbeda dengan tata cara sholat yang diajarkan pada umat Rasulullah SAW. Puasa pada zaman dahulu ada, tapi mungkin berbeda puasanya, mungkin waktunya berbeda, awalnya kapan, akhirnya kapan, berapa lamanya, apakah sebulan seperti kita bulan Ramadan atau hanya beberapa hari saja. Bisa jadi berbeda
berbeda-beda. Maka ketika berbicara tentang agama Islam, atau ketika dikatakan seseorang ini adalah beragama Islam, maka dia selain dia meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk diibadahi, kemudian ia juga maka berkewajiban dituntut untuk menjalankan, melaksanakan hukum-hukum syariat-syariat yang ada dalam ajaran Islam. Dia bertauhid, tapi dia juga harus sholat, harus menunaikan zakat, harus berpuasa, harus menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dia harus berbakti kepada kedua orang tua, dia harus berkata jujur, dia harus mematuhi janji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini syariat yang harus dijalankan. Tidak cukup hanya mengatakan saya muslim, saya mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini diabaikan gitu. Islam ini akidah yang harus diyakini dan diimani, juga syariah yang harus dijalankan. Tidak bisa diabaikan. Maka beliau mengatakan bahwa kamilun fi aqidati wa syara'ihi. Maka Islam adalah sempurna dalam akidah dan syariatnya. Beliau menyebutkan beberapa perkara. Pertama, ya'muru bi tauhidillah wa yanha 'anil syirki. Ini berkaitan dengan akidah. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Ya'muru bis sidqi wa yanha 'anil kadzib. Ini berkaitan dengan syariat. Memerintahkan untuk jujur dan melarang dari dusta. Ya'muru bil adli wa yanha 'anil jur. Memerintahkan untuk adil dan melarang dari berbuat zalim. Ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Memerintahkan untuk amanah, menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Wa yanha 'anil khiyanah, melarang dari pengkhianatan. Artinya tidak menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya dengan benar. Ya'muru bil wafa, menunaikan janji. Wa yanha 'anil ghadri, dan melarang dari mengingkari janji. Ya'muru bil birril walidain wa yanha 'anil uquq. Memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada orang tua. Ya'muru bisatil arham, memerintahkan untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Wa hum al-aqarib, mereka adalah kerabat atau keluarga dekat. Wa yanha 'anil qati'ah, dan melarang dari memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya'muru bi husnil jiwar wa yanha 'an sabbihi. An sayyihi, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang dari berbuat buruk kepadanya. Jadi agama Islam itu betul-betul paripurna. Betul-betul paripurna. Bukan hanya berkaitan dengan keyakinan saja, akidah saja, tapi berkaitan dengan amal yang kita harus perbuat. Berkaitan dengan muamalah kita. Ini juga diperhatikan, diajarkan. Bagaimana jadi seorang pedagang yang baik, diajarkan. Tidak boleh berbuat curang dalam menimbang dan menakar. Harus jujur dia. Yang baik katakan baik, yang kurang baik dikatakan kurang baik. Tidak yang baik, tidak yang buruk-buruk ditutup-tutupi sama yang baik. Kenapa? Karena itu tidak jujur namanya, curang namanya, berbuat curang. Itu pedagang seperti itu. Dalam muamalah, dalam berjual beli. Jadi mengatur segala sisi kehidupan manusia, hingga benar-benar Islam ini menjadi agama yang sempurna. Maka siapa saja yang berpegang teguh dengan agama ini, dengan agama Islam ini, maka dia akan selamat, akan bahagia, akan baik hidupnya, Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjaga dengan baik. Hubungannya dengan sama manusia juga akan terjaga dengan baik. Kalau benar-benar ia berpegang teguh dengan ajaran Islam.
Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Kenapa? Karena kedua-duanya diajarkan, dijaga di dalam ajaran Islam. Keumuman atau istilahnya singkatnya dari perincian yang beliau bawakan sampai 8 poin tadi, kalau diringkas, annal Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadil, bahwa sesungguhnya Islam itu memerintahkan kepada setiap perangai yang baik, akhlak yang baik, wa yanha an kulli khuluqin safil, dan melarang dari akhlak yang rendah, artinya akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Wa ya'muru bi kulli amalin shalih wa yanha an kulli amalin sayyi, memerintahkan kepada amal yang baik, yang shalih, dan melarang dari amal yang buruk. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, berbuat ihsan, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada orang-orang dekat, itu perintah-perintah kebaikan. Wa yanha, ini larangannya, anil fahsya'i wal munkari wal baghi, melarang dari apa? Al fahsya, perbuatan keji, wal munkar, perbuatan mungkar, wal baghi, dan perbuatan zolim, perbuatan menzulimi orang lain, menganiaya orang lain, yang merugikan orang lain. Ya'idukum, Allah Ta'ala memberikan mau'idhah, nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil peringatan, Ikhwati fillah, para mutakifin, azallahu iyyakum, itulah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh dalam pembukaan atau bab awal kitab ini, yaitu gambaran tentang keutamaan ajaran Islam, tentang fadlul Islam, tentang keutamaan ajaran Islam ini. Supaya apa? Supaya kita yang beragama Islam, muslim, menjadi semakin yakin dengan kebenaran ajaran Islam ini, dan semakin termotivasi untuk tetap mempelajari agama Islam ini, termotivasi untuk betul-betul berpegang teguh dengan agama Islam ini tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada melalaikan sekecil apapun ajaran yang ada di dalam ajaran Islam ini. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Materi-materi yang lainnya akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.